Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu wahdahu la syarika lahu, Muhammadun 'abduhu wa rasuluhu. Tawajjuhu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, yang mana alhamdulillah kita didatangkan berkat rahmat, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Nikmat hidup ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada para rasul-rasulnya Allah, beriman pada keyakinan hati dan pikiran kita bahwa kita percaya adanya hari kiamat, dan kita beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Kemudian bersyukur kita kepada Allah, kita dijadikan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita wajib memberi salam dan memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahlul bait beliau, kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada umat Rasulullah yang setia ila yaumil jaza. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Sohibul Bait yang telah mengundang kami bersilaturahim sekaligus bermuzakarah sekaligus acara arwah dan haul keluarga kita yang ada di Hulu Sungai Selatan ini. Inna inda zikra awliya Allah tanzilul barakah wa rahmah. Apabila dibacakan manakib atau riwayat hidup para awliya Allah, para kekasih Allah, para habibullah, maka diwajibkan datangnya rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat dan rahmat Allah didatangkan ketika kita membacakan manakib para awliya Allah, manakib para rasul-rasulnya Allah, manakib para nabi-nabiullah, manakibnya para habibullah, maka disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan berkat dan rahmatnya. Bagi kita yang mendengarkan dan ulun yang membacakan, akan didatangkan oleh Allah berkat dan rahmatnya apabila kita yakini, kita i'tiqadkan di dalam hati kita bahwa yang kita sebutkan manakib para awliya Allah itu benar-benar seorang awliya Allah.
kita yakini dalam hati kita, kita mantapkan dalam hati kita, jujur bahwa aulia Allah yang kita makibi ini adalah seorang waliullah. Kalau kita meragukan adanya kedudukan martabat beliau sebagai waliullah, maka tidak mendapatkan berkat dan rahmat Allah. Jadi kesimpulannya, kita sama-sama meyakini bahwa memang benar Allah itu mendatangkan, memilih kekasih-kekasihnya sebagai waliullah. Allah sudah menetapkan para rasul-rasulnya Allah. Allah sudah menetapkan para nabi-nabinya Allah. Pun juga Allah menetapkan para aulia-aulia Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para aulia Allah itu tidaklah mereka merasa takut dan gelisah tentang keadaan hidup di dunia ini. Para aulia Allah itu ciri-cirinya adalah tidak pernah takut dengan siapapun, tidak pernah gentar dengan siapapun, tidak pernah khawatir dengan makhluk manapun. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia takut hanya kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Ini ciri-ciri para aulia Allah. Jadi ciri-ciri dan syarat-syarat menjadi wali Allah itu ada beberapa di dalam kitab-kitab ahli sufi yang dijelaskan. Contoh dari keterangan dari Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi, Asy-Syaikh Ahmad As-Sajidi. Beliau berkata, ciri-ciri atau syarat-syarat seorang aulia Allah itu adalah orang itu ma'rifat kepada Allah. Seseorang yang ma'rifat kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dia melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib maupun yang sunat. Dia mengenal dirinya, mengenal asal kejadian dirinya, maka itu salah satu syarat pertama seseorang itu masuk martabat waliullah, atau waliullah itu disebut aulia Allah jamaknya. Wali itu kekasih, wali Allah kekasih Allah, aulia Allah para wali-walinya Allah. Kalau seseorang itu memiliki ma'rifatullah kepada Allah, sebagaimana awaludin fi ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah, dia mengerjakan segala perintah Allah, segala perintah Rasulullah, menjauhi segala larangan Allah dan menjauhi segala larangan Rasulullah, maka ini salah satu syarat dia sebagai aulia Allah. Berdasarkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sebelum beribadah kepada Allah, ma'rifat dulu kepada Allah, kenali Allah terlebih dahulu, baru kita beribadah kepada Allah. Tiada sah peribadatan, tiada sah kita mengucap dua kalimat syahadat, tiada sah kita mendirikan sholat, tiada sah kita mengeluarkan zakat, tiada sah kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dan tiada sah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah kalau kita belum kenal dengan Allah, belum ma'rifat kepada Allah. Maka ibadah kita itu hanya menyembah kepada asma Allah. Sebaiknya
sesuai dengan firman Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Menurut Abah Bursakumul, ya'budun itu tafsirnya ya'rifun, artinya ma'rifat kepada Allah, baru beribadah kepada Allah. Maka para aulia Allah, sebagaimana salah satu aulia Allah yang masyhur, wali kutubul akwan, Sayyidi Syekh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan, salah satu aulia Allah yang masyhur di seluruh dunia. Malah beliau itu adalah wali kutubnya sekalian wali-wali Allah. Salah satu aulia Allah seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pasti memiliki karamah. Para aulia Allah itu adalah hamba Allah yang soleh, yang ma'rifat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, mengharap ridha Allah. Maka mereka yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah beribadah kepada Allah, Allah hadiahkan kepadanya karamah. Karamah ada kelebihan-kelebihan yang didatangkan oleh Allah kepada kekasihnya. Salah satu tanda bukti Allah Maha Kuasa, maka Allah memasukkan dan mendatangkan ilmunya kepada hati kekasihnya, yaitu aulia Allah seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mengambil tabarukan kita kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan. Tatkala beliau menuntut ilmu ke Madinah kepada guru beliau, kepada mursyid murabi beliau Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani, Kutubul Wilayah Al-Madinatil Munawwarah radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau ketika itu bersama-sama dengan sahabat beliau yang disebut dengan 4 sangkai, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan, Syekh Muhammad Masri Batawi, Syekh Abu Samad Al-Falimbang, dan kepada Syekh Abdul Wahab Lubis. 4 aulia Allah ini menuntut menimba ilmu Allah kepada seorang waliullah, wali kutub, yaitu Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani. Ada menarik dalam riwayat yang pernah dibacakan oleh abah guru kami. Beliau meriwayatkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan sahabat-sahabat beliau dan murid-murid, seluruh murid-murid dari Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani ketika itu berada di Masjid Nabawi. Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani menguji kepada seluruh murid-murid beliau dengan ujian yang sangat unik, penuh dengan arti dan makna serta kaidah-kaidah rahasia-rahasia yang indah-indah kalau kita pahami. Tatkala itu Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani beliau menguji dan mengatakan kepada murid-murid beliau, wahai murid-muridku sekalian, kalian sudah menuntut ilmu dari kajian ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf sampai ilmu ma'rifatullah. Sekarang aku ingin menguji kalian agar ini menjadi suatu kaidah yang akan menjadikan suatu ilmu rahasia bagi kalian. Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani saat itu menanyakan kepada murid-murid beliau, coba kalian lihat, coba kalian pandang dengan pandangan musyahadah. Coba kalian lihat, kalian pandang, kalian musyahadahkan
di dalam diriku ini, di dalam hatiku ini, suara apa yang keluar daripada batinku ini, maka wajib bagi kalian satu persatu menjawab suara yang ada dalam batinku ini. Nah, ini Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani mauji kepada murid-murid beliau. Ada murid beliau ini menjawab, ya Syekh, bahwa engkau telah menanyakan kepada kami bahwa wujud Allah itu sangat nyata. Maka dijawablah oleh si murid ini tadi. Yang lain pun menjawab dengan jawaban yang berbeda, pertanyaan pun berbeda. Sampailah kepada Syekh Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan. Tatkala itu Datuk Kalampayan mengambil sehelai kertas dan satu pena atau pulpen atau pensil. Kemudian beliau menjawab, ya Sayyidi Syekh, semua yang ada pada diri engkau wahai mursyidku sangat luas, lebih luas daripada 7 lapis langit, lebih luas daripada 7 lapis bumi kedua isinya, sehingga semua teman-teman yang ada di sini menjawabnya masing-masing dengan pertanyaan dan jawaban pun berbeda. Saya hanya menjawab dengan sehelai kertas putih kosong dan satu pensil. Ketika saya tulis satu titik, titik inilah yang menjadikan semua menjadi ada. Dari satu titik inilah menjadi alam semesta. Dari satu titik inilah yang menimbulkan wujud kenyataan adanya. Cukup bagi diriku menjawab satu kertas dan satu pensil untuk menjawab semua yang ada pada diri engkau wahai guru, wahai mursyidku, kata Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan. Maka pada saat itulah Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani mengatakan, "Na'am, sahih. Engkaulah yang benar, engkaulah yang tepat, engkaulah yang menjadi khalifahku, engkaulah yang akan menjadi penerusku." Maka pada saat itulah Syekh Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi seorang waliullah, wali kutubul agung. Seluruh jamaah, seluruh murid Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani semuanya waliullah. Tidak ada yang tidak menjadi wali. Semua murid-murid yang menuntut ilmu kepada Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani semuanya waliullah, semuanya kekasih Allah, baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak sekalipun yang menuntut ilmunya Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Salah satunya yang mempelajari ilmu rahasia adalah Syekh Abdul Hamid Abu Ulum yang belajar secara rahasia kepada Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani. Kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan sahabat beliau Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Muhammad Masri, Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, beliau ini belajar bertumakninah, beristilah bujur-bujur belajar bertumakninah, baduduk, mengaji baduduk dengan Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani. Sedangkan Syekh Abdul Hamid Abu Ulum beliau berkelana, jadi beliau itu beristilah tapi berrahasia. Ada umpat orang banyak, ada umpat dengan sahabat-sahabat beliau lainnya. Maka Syekh Abdul Hamid Abu Ulum mendapatkan natijah ilmu rahasia yang tidak pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani kepada murid-murid lainnya. Dan inilah yang dikaji oleh Syekh Abdul Hamid Abu Ulum.
yang diajarkan, yang diterapkan oleh beliau dengan kajian ilmu wahdatul wujud adalah menyatukan diri beliau, mentabadilkan diri beliau, memfanakan diri beliau, fana bizatillah, fana bisifatillah, fana bi asma'illah, fana bi af'alillah. Beliau kada merasa lagi berisi awak, beliau kada lagi merasa berisi batang tubuh, beliau kada lagi berisi dua kaki, dua tangan, badan dan kepala, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan. Sidin kada lagi merasa berisi itu, karena sudah fana bizatillah, kada berisi zat lagi, kada berisi diri lagi. Nah, nanti itu di dalam lagi itu fana bizatillah itu seperti apa? Fana bisifatillah. Sidin itu disambati orang kah kada sangit? Dimamai orang kah kada sangit? Dipadahi orang kah gila kada sangit? Nah, dipadahi orang gila sidin kada sangit, dipadahkan ajaran sesat beliau pun kada sangit, kada marah. Nah, ini sudah fana bisifat. Kada berisi sifat, kada berisi nang wujud nang sifat nang ada ini. Kalau kita disambati orang sangit, tuh berarti belum fana lah. Nah, kalau masih sangit, masih dendam, ada ujub, ada riya, ada takabur, ghibah, memfitnah orang, ini belum lagi. Ini belum tauhidnya pun masih diragukan lagi. Tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Apalagi fana, ini tauhid dengan fana beda. Tauhid ini mengesahkan, tauhidul zat itu mengesahkan zat Allah. Tiada ada di muka bumi ini, tiada ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kedua isinya, melainkan wujud Allah adanya. Ini tauhidul zat namanya, menyatukan yang banyak menjadi satu. Suhudul wahdah bil kasrah, suhudul kasrah bil wahdah, memandang yang banyak kepada yang satu, atau sebaliknya memandang yang satu kepada yang banyak. Alam semesta ini luas, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kedua isinya sangat luas. Tapi dalam pandangan wujud diri nang satu haja yang ada. Mengajar tauhidul zat, beda dengan fana bizatillah. Beda. Tauhidul sifat ini meniadakan, tauhidul sifat ini mengesahkan sifat. Tiada berpermulaan, tidak baqa, tiada berkesudahan. Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan alam semesta. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah esa. Ini mengesahkan ini. Kita ada, tapi ada yang mengadakan. Kita ada, pasti kita akan wafat. Kita ada, berisi kembaran. Kita ada, awalnya kita dilahirkan. Kita ada berbilang-bilang. Ini tauhidus sifat yang disebut dengan sifat salbiyah di dalam ilmu tauhid. Kalau wujud itu namanya nafsiyah, kalau 5 itu salbiyah. Kidam baka mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. Nah, ini namanya tauhidus sifat. Kalau tauhidul asma ini namanya sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kudrat kita berisi kekuatan kita terbatas. Mungkin kita kalau mengangkat beras 10 kilo, 20 kilo, itu batasan kemampuan kita. Sedangkan Allah zat wajibal wujud hakun bihaqillah, beliau itu maha berkuasa. Kita memiliki sifat iradat, berkehendak. Ulun dari Banjarmasin ke sini ke Kandangan, ada niat, ada kehendak, datang ke sini. Berkat rahmat Allah,
sampai ke sini dengan selamat. Nah, ini artinya kudrat iradatnya Allah sampai ke sini. Tapi kalau iradat kita bisa berubah, walaupun sampai ke sini, tapi ulun bertahan, singgah tadi ke WC, singgah ke masjid dulu sholat, singgah dulu makan, singgah mengisi bensin dan sebagainya. Ini dalam kedudukan tauhidus sifat, masuk ke dalam tauhidul asma dan tauhidul af'al, masih banyak kehendak. Kalau kehendak Allah satu aja sudah, kun payakun ke sini sampai. Nah, kalau kita banyak kehendak, iradat berkehendak kasini dulu. Nah itu beda dengan ahli sufi. Para ahli hikmah, ahli tasawuf, ahli hikmah ini langsung ada bersesinggahan. Itu kajian ahli hikmah, orang-orang ahli sufi. Beliau itu hujan kah? Berjalan kendaraan hujan, tahu sana sini. Kalau kita bersinggah dulu, ambil pakai jas hujan, baru kita lanjutkan. Nah, itu kita. Kalau orang ahli sufi, ahli tasawuf, hujan kah tetap berjalannya kendaraan, bersepeda atau jalan kaki. Kalau naik mobil lain lagi, sudah itu hujan, udah panas kah? Lain lagi lah. Ini kisahnya nih, naik kendaraan atau bersepeda. Nah itu kehendak kita ini terbatas, tapi kehendak Allah tiada batas. La muridu illallah. Nah, lanjut kepada ilmu. Kita ada diinjami Allah ilmu, pengetahuan kita sedikit dan terbatas sekali. Malah kita kada berisi apa-apa, kada berisi ilmu semata-mata hanya milik Allah. Ilmu ini hanya milik Allah. Nah, yang berilmu itu la alimun illallah, yang berilmu itu hanya Allah. Kita kada berilmu. Nah, la hayyun illallah, yang maha hidup hanya Allah. Kita ini diinjami aja. Kalau kita nih ampun hidup, kata pematian kita, kata pewafatan lagi, kecuali kan ada ilmunya. Ada Syekh Ahmad atau Abah Raja Ganap, Haji Ahmadiansyah, Syekh Haji Ahmadiansyah, atau digelari dengan Abah Raja Ganap. Beliau 4 kali hidup, 4 kali wafat, umur segini 360 tahun. Nah, ini manakib kita. Ini manakibnya wali Allah ini sebarang aja lah. Ini kita jadikan satu kesatuan manakib itu, yang penting manakibnya para wali Allah. Kita bacakan. Syekh Abah Raja Ganap, beliau itu memiliki suatu rahasia ilmu hikmah, ilmu ma'rifatullah, yang disebut dengan ilmu sholawat sandaran alif. Mungkin di antara kawanan atau jamaah yang mengetahui itu, ada cara-cara bagaimana mendudukkan cara itu di dalam musyahadah, di dalam mujahadah, di dalam riyadhah, sehingga wujud diri ini tabadil. Ketika sampai masa waktu kewafatan bisa dianleh, digeser. Bisa apakah itu? Bisa bagi hamba Allah yang dikehendaki Allah. Nah, likulli ajal fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap sesuatu itu ada ajalnya. Yang wa fa ijaja ajaluhum, apabila datang sudah ajal, tidak bisa lagi ditunda-tunda. Nah, ini dalilnya. Ada bisa dua dilambat-lambatkan, ada dua dicapatin. Aku hendak melambat saja. Ini dalil syariat wa tarikat. Nah, dalil menunjukkan seseorang yang makamnya di makam syariat dan tarikat. Ketika orang ini duduk di dalam kajian ilmu syariat dan ilmu tarikat, inya kada kau menunda kematian, inya kada kau mempercepat kematian. Tapi bagi hamba Allah, bagi hamba Allah, ahlullah, hamba Allah, kekasih Allah,
para aulia Allah ini ada keistimewaan. Dengan berkat ilmunya Allah, dia bisa menunda kematian sesuai dengan kehendaknya. Dalilnya apa? Hadis qudsi. Apabila seorang hamba yang mengucapkan kalimat Allah Allah, maka Allah tunda kiamat 40 tahun lamanya. Kiamat di sini bisa kiamat kematian, bisa juga kiamat hancur alam semesta. Nah, dalilnya ada sahih, ada dhaif. Ini dalil hakikat wa ma'rifatullah. Jadi Al-Quran, hadis itu ada dalil yang untuk khusus para syariat dan tarekat. Ada dalil untuk hakikat dan ma'rifatullah. Ya. Kenapa jadi seperti itu? Dalilnya contoh adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Quran firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti meninggal dunia. Tiap-tiap yang bernyawa pasti pulih. Ini dalil bagi mereka yang berisi roh dan nyawa. Kita bang bawa bernyawa lah, sama isi nyawa juga ya Allah. Adalah kita harus nyawa, bernyawa ya. Tapi jangan kita bertahan di sini. Ini dalil syariat bagi mereka yang diisi jasad dan roh. Ini dicabut nih, jasad dicabut, roh yang ada di dalam jasad itu dicabut. Nyawa yang ada pada jasad itu dicabut, jiwa yang ada pada jasad itu dicabut. Sakit ya. Ujar Rasulullah SAW, ketika syakaratil maut itu malaikat Israel mencabut, maka lebih perih, lebih sakit daripada disembelih atau disayat-sayat dengan 1000 kali bacokan pedang. Disayat-sayat itu 1000 kali, disayat-sayat. Pedihnya lebih daripada itu. Ini kalau kita duduk di syariat, duduk di kedudukan bahagian kulit. Ini bujur aja sudah. Tapi kadang mungkin kita tidak bergana di sini. Semasa kita masih hidup, tingkatkan keilmuan kita, menuntut kepada guru, menuntut kepada orang yang ahlinya. Fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita hendak tahu, batakun lawanang ahlinya supaya kita tahu. Ya itulah. Nah, jadi kulirah min amri rabbi. Allah berfirman, katakan oleh engkau ya Muhammad ya Rasulullah bahwa roh itu adalah urusan aku, kata Allah. Bujur itu sudah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi sedikit sekali orang yang mengetahui tentang rahasia roh. Berarti sedikitnya ada orangnya. Cakap Allah tadi kadang menyambungkan kalimatnya, kalamnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, berarti semua makhluk Allah, semua umat Rasulullah, semua nabi dan rasul Allah, para awliya Allah kada tahu dengan rahasia roh. Tapi karena dalilnya sambungan dari kuliroh min amri rabbi. Allah berfirman, katakan olehmu ya Muhammad bahwa roh itu urusan aku. Kalau di sini aja, bujur sudah. Kada usah lagi kita mengaji ilmu roh. Kada usah lagi kita mengaji ilmu nyawa. Kada usah lagi mengaji tentang ilmu kematian, ilmu kewafatan. Ternyata ada dalil sambungannya di ayat sambungannya. Nah, ini tanyakan kepada yang ahlinya. Ini satu dalil, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang kedua ada dalil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu musibatun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, innalillah sesungguhnya
ini kita dari Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kita pun akan kembali kepada Allah. Asalnya kadada menjadi ada, kemudian kadada lagi kita. Asalnya kadada, asalnya tiada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi. Ini dalil kedudukan naik, kedudukan kepada kajian tarekat. Ini sudah kembali namanya. Tapi masih orang yang kembali seperti ini, kalau bisa tingkatkan lagi. Jangan sampai di sini. Ini kalau seperti ini kita sama masih kita banyak ketinggalan. Banyak ketinggalan. Kita tinggalkan yang jasa tiada dihancurkan, dihilangkan. Ada yang dari api kembali ke api, ada yang dari angin kembali ke angin, asalnya dari air kembali ke air, asalnya dari tanah kembali ke tanah. Banyak ketinggalan, dihancurkan. Habis semua anggota tubuh hancur, tinggal sulbi aja lagi. Hancur loh. Sayangnya apa? Di sini kita dari selama hidup kita nih di dunia ini, sayang banget. Mandi disabuni, rambut disampui, wajah dibersihkan dengan macam-macam alat-alat pembersih wajah, ya kan? Baju pakaian yang lumayan bagus, menutup aurat. Sayang kalau kita dengan jasad kita. Tapi kenapa ketika boleh kita, wafat kita ditinggalkan? Siannya jasad ditinggalkan hancur. Dari dunia disayangi, tapi sudah meninggal dunia atau wafat ditinggalkan. Nah, jangan sampai itulah. Kaji lagi ilmunya supaya itu dibawahi. Nah, tingkatan ketiga kajian dari kajian hakikatullah. Dalilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini jiwa-jiwa yang tenang sudah. Ini ilmu rasa sudah, ilmu hakikat, ilmu rasa sudah. Ini sudah memasukkan jasadnya ke dalam nur Muhammad Rasulullah. Tubuh kita ini berasal daripada Nabiullah Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tanah itu berasal daripada air. Air itu berasal dari angin. Angin itu berasal daripada api. Tanah, air, angin, dan api itu berasal daripada Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jasad kita ini jadikan Nur Muhammad. Nah, ini kan ada tinggal bawa. Dua kaki itu syariatullah, dua tangan ini jadikan tarikatullah, badan jadikan hakikatullah, kepala jadikan ma'rifatullah, mim kepala, hak badan, mim lutut kanan, lutut kiri, dal kaki, mesrakan di dalam nur Muhammad Rasulullah. Jadi masuk ke dalam nur Muhammad Rasulullah. Jadi Adam ini, inasar Adam, api, angin, air, tanah itu masuk kepada nur Muhammad Rasulullah. Nabi bersabda, anak Abu Arwah, aku bapak sekalian roh, wa Adam Abu Bashar, dan Nabiullah Adam itu bapak sekalian jasad. Nah, jasad kita dari Nabiullah Adam, roh kita berasal daripada Rasulullah. Mesrakan antara jasad dengan roh, hilang jasad, hilang roh, yang ada Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah Nur Muhammad Rasulullah. Jiwa yang damai itu adalah Nur Muhammad Rasulullah. Jiwa yang bahagia itu adalah Nur Muhammad Rasulullah. Jadi kalau sudah jasad menjadi Nur Muhammad Rasulullah, hati sudah berganti menjadi Nur Muhammad Rasulullah, roh berganti menjadi Nur Muhammad Rasulullah. Jadi zahir batin ini kadang lagi yang ada hanya kenyataan Nur Muhammad Rasulullah. Alam semesta ini pun diciptakan Allah dari Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini kajiannya para aulia Allah, kajiannya ilmunya Datuk Muhammad Arsyad Al-Bandari Kalampaian. Lalu sudah ini mesra di dalam diri, maka masuk lagi kepada dalil yang keempat. Fa amma in kana minal muqarrabin fa awhun wa raihanan wa jannatun na'im. Fa amma in kana minal muqarrabin, kalau sudah wujud kita berganti abadil menjadi al-muqarrabin, menjadi huruf, menjadi ma'rifatul huruf, menjadi huruf yang satu. Nah, di sini fa amma in kana minal muqarrabin, ketika sudah diri ini, jasad ini, hati ini, alam pikir ini, roh, nyawa, jiwa, rasa kita ini sudah berganti menjadi huruf, menjadi satu huruf, maka fa'ahun wa raihanan wa jannatun na'im, inya tuh sudah melihat surga, tempat inya nabadah ya. Ini di dunia ini sudah melihat. Kalau sudah dulu di fa'amma in kana minal muqarrabin fa'ahun wa raihanan wa jannatun na'im, sudah melihatnya di mana kedudukannya di dunia, di mana kedudukannya di akhirat. Nah, ini adalah salah satu karamahnya para aulia Allah. Contoh daripada kita sedikit mengambil manakib daripada Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu wa arda. Beliau itu bila berdoa terbuka aras, langitnya satu langit sampai langit ke-7 sampai ke aras terbuka. Setiap doa beliau itu langsung diijabah oleh Allah, mustajabah. Beliau inilah yang menurunkan zuriat para habaib dari As-Saghar, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Kaf. Ini zuriat beliau. Karamat beliau itu luar biasa. Ada beliau berisi pembantu khodam, kalau bahasa Arab itu berisi pembantu yang mengganti insiden kesana kemari itu. Boleh ke kampung halaman pembantu beliau ini, susuruhan beliau ini boleh ke kampung halaman. Lalu dihabarkan oleh orang, ya Syekh, ya Syarif Al-Faqih Al-Muqaddam, anak buah pian, pembantu pian, khadam pian wafat, meninggal dunia ya Syekh. Badiam sedih. Imbah mendengar bahwa orang mengkabarkan bahwa pembantu beliau itu wafat, memejamkan mata sini. Badiam. Lalu sedih berkata, aku lihat anak buahku ini kada ada di surga sih. Aku lihat anak buahku ini, pembantuku ini, kulihat kada ada di surga. Berarti masih hidup di sini. Kenapa? Karena sidin tahu setiap murid sidin itu insya Allah alaihi rahmah minal rahmah ila jannah, semua masuk surga. Karamatnya sidin. Murid-murid beliau itu belajar dengan beliau kepada Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Syarif Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu. Beliau itu semua anak murid beliau itu ada berada di dalam syurga. Maka masih ini. Jadi tidak sidin dulu. Ujar sidin kada ada muridku nih di syurga, berarti hidup loh. Seandainya wafat di syurga sudah rohnya. Datangi asli kampung. Imbah didatangi kamu masih hidup belinya sama ngahan, tapi lain orangnya dipadahkan meninggal dunia. Hebatnya keramat sidin lah. Nah, jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi juga berkata, berhati-hatilah kepada aulia Allah yang mana beliau bisa menaropong, bisa memenandui, bisa melihat hati-hati kita. Hati kita ini dilihat sidin, malah dipandiri sidin. Itu ciri-ciri wali Allah, sifat daripada aulia Allah, kekasih Allah. Kita ini berpandiran kan, bermuzakar kan, sidin itu sambil melihati, memandiri, menakuni,
Nah apa-apa aja pandir residen. Nah, itu salah satu makam aulia Allah. Jangan langsung biar ini itu, jangan itu nujum tuh, itu dukun. Kalau artinya kada betakun orang kita padahkan pian ini biarpun bujur jangan seperti itu, karena seperti itu cara aulia Allah menyampaikan. Apalagi jangan berhadapan, maaf, di hadapan banyak seperti ini nih. Jamaahnya banyak, pian ini kayak gila, pian ini sipapin kayak sebenarnya mendengar jamaah lain subhanallah. Itu namanya kada beradab, kada berakhlak. Kalau ada seperti itu, walaupun guru sekalipun lah, kita kada usah mengumpati, tapi tetap menghormati sidin, tetap menghormati beliau dengan husnuzan, tetap menghargai beliau, tapi jangan mengumpati apa yang kada sesuai dengan ajaran syariat Islam. Boleh kita memberi baju, karena Rasulullah pun memberi baju. Sayyidina Abu Bakar memberi baju kepada ketika ada sahabat yang dipatok ular, digigit ular, kasih baju. Boleh, itu bukan dukun. Dukun itu beda dengan orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh beda. Nah itu. Jadi untuk aulia Allah itu semua ada memiliki keramat. Seperti Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan, beliau itu berkata dengan orang Belanda, ujar sidin, setiap ada air itu pasti ada ikannya, setiap ada banyu pasti ada iwaknya. Itu bahasa Banjarnya telah. Setiap ada banyu ada iwaknya, setiap ada air pasti ada ikannya. Lalu orang Belanda ini kan orang pintar, tuna. Kelapa itu ada air di dalamnya. Coba kan, ada kada di dalam kelapa itu ada air lebar ikannya. Boleh dipetik, dibuka, ada iwak. Iwaknya tuh kalau ada hilap, ada sebagian guru mengatakan itu iwak papuyo. Makanya kita di Banjar deh ada iwak papuyo. Nah itu iwak yang dijadikan oleh Allah melalui karamahnya Datuk Kalampayan, iwaknya iwak papuyo. Nah ini papuyo beginco, ini papuyo, ini iwak papuyo lah. Jadi itu salah satu keramatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan. Banyak dari para aulia Allah yang ada di muka bumi. Jadi setiap negara ada aulia Allahnya, setiap negeri ada aulia Allahnya. Jadi di Indonesia ini beberapa pulau, beberapa provinsi yang ada di seluruh Indonesia, di Nusantara ini itu pasti ada aulia Allahnya. Ada yang menjaga gunung, ada yang menjaga laut, ada yang menjaga sungai, ada yang menjaga tanah, ada yang menjaga bukit. Kenapa tanah kita ini, alhamdulillah Indonesia ini walaupun ada gempa, tapi kada seluruh Indonesia yang terkena dampak gempa bumi. Ada gunung banyak di mana-mana gunung di Indonesia, tapi tidak semua gunung yang meletus. Ada berisi laut, kita ini hampir laut di mana-mana, tapi alhamdulillah tidak ada banjir, tsunami. Walaupun ada sebagian banjir dan tsunami, tapi tidak semua. Karena apa? Berkat rahmat Allah melalui para aulia Allah yang mengandung ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali-wali Allah ini ada. Wali-wali Allah ini di seluruh dunia ada. Jadi setiap 3 bulan sekali para aulia Allah ini berkumpul. Ada di Gunung Pamaton, ada yang di Madinah, ada yang di Baitullah. Itu berkumpul para aulia Allah itu rapat 3 bulan sekali. Kalau di Indonesia ini para aulia Allah ini rapat setiap malam Jumat. Jadi di Indonesia ini kan seluruh aulia Allah nih berkumpul. Karena diadakan malam Jumat ini di Gunung Pamaton, malam Jumat ini di Gunung Meratus, malam Jumat ini bisa di Gunung Kidul, misalnya lah di Jawa. Itu semua itu sudah berbagi. Itu apa? Supaya Indonesia ini jangan diturunkan bala hancur seluruh Indonesia. Jadi waliullah yang menjagakan.
kita beruntung berisi kekasih Allah, para aulia Allah. Nah makanya aulia Allah tuh ada yang garing, sakit, didatangkan rahmat bala atau rahmat ujian. Nah itu ada yang difitnah, macam-macam. Aulia Allah itu menyembunyikan, ada yang masyhur, ada yang mastur. Wali masyhur itu kawannya kita lihat, kita berhati-hati, berpandir, bertata, bertumaknina, beradab, berakhlak lawan waliullah yang kita ketahui beliau itu seorang aulia Allah. Nang khawatir itu kita ini kada tahu beliau itu seorang waliullah, wali mukarradun, wali yang tersembunyi, wali yang mastur. Maka jujur aja pian wali yang mastur ini lebih banyak daripada wali yang masyhur. Wali yang mastur ini, wali tersembunyi ini hampir sekitar 85% di seluruh dunia. 15% aja yang masyhur. Karamatnya, ilmunya lebih tinggi wali yang tersembunyi, wali masyhur daripada wali masyhur. Wali yang terkenal ini kadang ada ujubnya, tapi dibulikakan sidin, dipuja-puji orang, ya. Diberi orang ini duit dan sebagainya, alhamdulillah, dibulikakan sidin, supaya sidin itu jangan keduniaan. Sidin hanya menolongi umat, menjaga memelihara alam semesta. Tapi karena sudah dikehendaki Allah sebagai wali yang dikenal, maka sidin itu menjaga benar, menjaga benar hati, menjaga benar batin sidin, supaya jangan menduakan Allah. Sedikit saja wali Allah menduakan Allah, tergeritik saja di hatinya bahwa ia paling alim, paling terkenal, paling masyhur, itu martabatnya tuh untuk turun. Nah ini ulang ujiannya yang masyhur nih, wali yang terkenal ini, ujiannya adalah menjaga hati. Menjaga hati jangan sampai ada perasaan sombong. Nah kedua, adapun syarat atau ciri-ciri waliullah itu, beliau itu setiap berkata atau melakukan suatu perbuatan penuh makna, penuh kaidah, walaupun berlucu sidin. Nah misalnya sidin itu seorang waliullah, walaupun balucu sidin berpandir, tapi kalimat sidin itu penuh makna, penuh kaidah, penuh isi. Pakaian sidin biasa, potongan sidin kada kelihatan seperti seorang aulia Allah, tapi sikap, perbuatan dan perkataan beliau itu penuh dengan arti makna kaidah dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Itu kalau pian merasakan itu, kalau pian sudah mengenal diri, mempelajari tentang rahasia ilmu diri, mengenal tentang asal muasal diri, tentang unsur-unsur Nabiullah Adam, unsur-unsur tentang inasar ayah ibu kita, unsur-unsur inasar Nur Muhammad Rasulullah, pian musyahadahkan hari-hari, pian pandang alam semesta ini. Karena itu ketemu tuh dengan waliullah nang mastur yang kada terkenal, tapi dia merasakan itu karena satu zuzuk, satu nurun ala nurin. Kita duduk di Nur Muhammad, beliau duduk di Nur Muhammad, itu terasa getarannya antara nur ke nur, itu terasa. Listrik itu kan negatif positif, itu terasakan getarannya. Kita nih sesama kita yang duduk sih, kalau kita ahli zikir, yang lain juga ahli zikir, itu terkontaknya. Yang suka membaca sholawat, rajin membaca sholawat, dengan kita yang rajin membaca sholawat, itu kontak. Musyahadah Nur Muhammad, musyahadah zikrullah, musyahadah kepada rahasia Rasul itu terasa. Karena kita sudah menjalani, yang menjalani, nah dari situ terasakan. Maka darinya la ya'rifu waliyan illa wali. Tidaklah orang itu bisa dikatakan wali kecuali wali juga yang mengatakan nyatu wali. Kita kada wali, kita kada waliullah, tapi kita misalnya mengamalkan zikir tarekat,
kita mengamalkan sholawat yang bersanad, sanadnya ini sampai ke Rasulullah, getarannya itu terasa. Rasa bagi kita yang sudah melazimkan, mendawamkan sholawat kepada Rasulullah, mendawamkan, mengekalkan, istiqomahkan zikrullah, terasa. Bila orang itu duduk di dalam ilmu ma'rifatullah, kontak tak. Bila orang itu duduk di Nur Muhammad, kontak tak. Bila untuk ahli zikir, ahli sholawat, kontak. Bila kita duduk, inya kada ahli sholawat, kada ahli zikir, misalnya nyetok ahli maksiat, misalnya duduk, alhamdulillah, ya umpat duduk di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, runtuh maksiat dosanya. Nah, tapi kalau kada kuat kita, ya itu nah belakangnya antara diri kita dengan diri orang tadi berlawan, karena hendak tarik menarik. Ada jin, syaitan, iblis yang ingin menarik kepada diri kita. Akhirnya itu ngantuk kita. Tapi jangan juga suuzon lah. Kalau uyo, ngantuk ya Allah. Kalau aja kuning ngantuk dah, berarti dia kuning ini adalah hal yang seru. Itu namanya suuzon, buruk sangka. Bukan seperti itu. Ada cara-caranya. Biar kalau hendak mencari ilmu rasa, itu ada caranya, ada ilmunya. Biar merasa tuh getaran orang ahli zikir, getaran ahli sholawat, getaran orang ahli ibadah, ahli sholawat, ahli dalailul khairat, ahli sholawat, ahli zikir, ahli istighfar, orang ahli ibadah lainnya itu terasa. Sampai-sampai kalau pengen suhudul kasrah hampir wahdah, memandang makanan minum tadi terasa dia. Nang inya ini berzikir, yang kada berzikir, contoh Allah minta maaf. Misalnya wadah ini, wadah itu ini kan ada 2 piring nih. Ini berzikir, ini kada. Berarti zikir ini hidup, ini kada. Kenapa? Berarti saat menukarnya di bakat, ini kada bakat. Itu contohnya salah satu orang kasyaf, ibu kekal hijab, mendengar dan melihat. Makanan minuman itu berzikir, makanan minuman itu bersolawat kepada Rasulullah. Nah, itu salah satu karamahnya aulia Allah. Contoh ada di Banjarmasin, ada disebutkan namanya Anum Silintok, tetamu lawan ulun. Nah, ulun diundang datang di rumah neneknya. Ulun datang ke rumah neneknya. Kasih memang bed, bukan? Sudah duduk, lalu sidin minum. Hendak minum sudah diangkat sini, kada jadinya minum. Ulun disorongi, ulun minum. Ya disorongi minum bismillah. Tangan kanan ulun ambil, ya, memegang dengan tangan kanan. Ulun baca basmalah, nonton. Cangang sini. Oh, kayak ilmu pian ya. Kenapa ya? Pian kada tahu lagi bahwa ini di rumah sidin lah. Jadi kada ada orang kada hanya ulun sidin tadi lawan tuan rumah lah, berdua laki bini. Cuma lo kisahkan ini sebagai iktibar dan juga mengambil kaidah tabarukan kepada aulia Allah, mengambil berkahnya. Ini mengambil contoh 2 kaidah yang berbeda tapi maknanya dan kaidahnya juga sama-sama kepada Allah. Lalu sidin biar kada melihatkah, kada mendengarkah bayar banyu halal, tapi teh dan gulanya itu nini ulun ini kada berangkat anu kada lain. Oh, itu kayaknya ulun kenapa minum aja? Kalau pengen tahu kenapa minum, kada apa-apa jadi minum. Ini rahmat Allah. Kalau pengen kada pindah lihat itu banyu ulun bajikir kada. Berakad sih bajikir. Kenapa berbeda? Nah, itulah 2 pandangan yang berbeda. Sidin secara syariat tarekat hakikat marifat kada apa kuhai sebagian kada pandangan musyahadah. Yang memandang kada musyahadah itu mau mengetahuinya. Ini kada ada berakad.
kada bakat dalam jual beli haram dimakan minum. Sahih ilmunya. Kenapa kalau minum? Karena ulun tamu wajib meminum, menghargai dari minuman dari tuan rumah. Tapi kita memandang banyu itu ulun pandang adalah rahmat Allah. Banyu ini ulun pandang di dalamnya ada berkat rahmat Allah, af'al Allah di dalamnya. Likulli syai'in fa'lun al-jamilun. Tiap-tiap sesuatu bagi orang ma'rifatullah itu jamil, bagus, cantik, elok. Jadi memandangnya kada teman haramnya sih tak. Nah haram itu minuman keras, jangan diminum, jelas-jelas minuman keras ya. Khamar apa? Minuman keras yang memabukkan, brandy dan sebagainya. Ini banyak teh halal. Kalau masalah akad, kada bakat belum bisa duit. Seandainya ini tadi bapak dah, aku coai kada ingat tadi nah nuka gula kada bakat, mungkin ulun kada meminum. Karena ulun kisah kada tahu dan ulun memang kada tahu. Karena ulun kada wali Allah. Nah, makanya wali Allah. Kaitunya banyu itu ulun pandang adalah rahmat Allah. Banyu itu ulun pandang di dalamnya ada Nur Muhammad Rasulullah. Alam semesta ini kan Nur Muhammad Rasulullah. Bila sudah Nur Muhammad Rasulullah suci, siapa mengatakan haram? Ada haram. Kalau sudah itu kita pandang Nur Muhammad Rasulullah, apalagi kita pandang itu menjadi hurufnya Allah. Kita pandang alif di dalamnya, kita pandang titik di dalamnya, sempurna. Sudah halalan thayyiban mubarakah. Ternyata dilihatnya berbeda dengan banyu ulun. Nah, nyata berbeda. Banyu yang tidak diisi dengan musyahadah dengan banyu yang diisi dengan musyahadah berbeda. Banyu yang dibaca oleh seorang yang ahli ibadah, ahli zikrullah, ahli salawat kepada Rasulullah, berbeda dengan orang yang kada ahli ibadah. Kalau minta banyu, kita bacakan, kita pinang duit, minum, beda dengan orang yang kada ahli ibadah. Apalagi kada ma'rifatullah baginya, kada mengenal dirinya, kada mengenal Allah baginya. Dipandangnya sudah cukup, apalagi dibacakan. Ada orang ahli sains, ahli teknologi melihat kecanggihan air minum yang dirajah dengan tidak dirajah. Ini dibacakan zikir, dibacakan sholawat, dibacakan basmalah, dibacakan istighfar, macam-macam, diberikan ayat-ayat suci Al-Quran. Diandak, ini banyu putih, diandak kadang dibacakan apa-apa, diteropongnya dengan alat, dibaca hayat, putih, kuning, hijau. Ini biasa ya. Ini menunjukkan air menerima ayat-ayat Allah, air menerima dengan zikir, menerima sholawat Rasulullah. Nah itu perbedaannya. Makanya Julun kemudian bujur, nah, si muji lagi kedua ulun nang awliya Allah. Anu pada ulun dulu tuh, ulun dari dulu tuh umur ulun masih 23 tahun. Cuma ulun sudah mengambil tarekat Naqsabandiyah itu umur lagi sanawiyah kelas 1 sudah mengambil. Masih umur 13-14 tahun ulun mengambil tarekat. Sidin itu mengambil tarekat Samaniyah wa Tijaniyah. Ulun mengambil tarekat Naqsabandiyah wa Qadiriyah. Nah jadi sama-sama tarekat, jalannya berbeda, tujuannya satu kepada Allah. Makanya berbeda juga cara keamatinya. Nah jadi Jarsidin para makhluk sudah. Nah lalu aja julun. Ulun hendak boleh dulu. Kebiasaan ulun julun kalau hendak sembah itu mandi dulu. Boleh ke rumah sholat ulun maghrib disuruhnya kan habis sholat maghrib ke wadah ininya lagi sholat ulun ternyata dia menggawir di belakang berimaman. Padahal rumahnya di situ rumah ulun kan berbeda, lalu masih ditereh dari mana datangnya, lawang dikunci, lawang kancing, pintu dikunci nih, masuknya dari mana. Kita berjamaah ya, biar jadi imam kan. Ada aja sih biar aja bidang Tuhan puji Tuhan juga, tapi pun alim juga ada biar aja kalau berjamaah. Ulun salam, ulun lihat ke kanan dan ke kiri ada seseorang tambahan kedua. Nah, sudah itu ulun tidak berpandir, berjabat tangan hilang sirinya.
Akhirnya kan silingnya sudah kembali ke wadah ininya. Ulun datangnya ke sana karena ada keajaiban ya. Sampai ulun datangi ke wadah ininya lagi, mohon maaf lah ya, ulun menyebabkan adik aja deh, menyebabkan kakak karena udah tua sedikit di usia. Kalau di ilmu tuh kapian gitu, kalau ulun di usia ya Tuhan. Tadi ulun kan berjamaah ulun kadanya, ulun angkai berjamaah aja, kayu jadi imam aja. Oh ini ada apa-apa juga. Biar bisa membagi awak loh. Bisa membagi awak loh. Ulun nyata jor gawilan tangan pian awak dari waktu ulun tarik biar anak masuk jadi imam napian. Maka saya awak piannya terasa banget sebagian. Kayaknya aja juga. Ulun minta makna dari semua yang pian lakukan ini. Nah lalu kayak apa jadi pian itu bisa membagi awak. Ilmunya tuh jasirin dua, pandang muha abah mama pian di setiap waktu, di setiap saat, di setiap kesempatan, di setiap apapun. Ganang bayangkan, musyahadahkan wajah abah mama kita yang melahirkan kita. Baru di sini musyahadahkan mursyid kita, siapa yang membimbing kita. Lalu pakai sifat 7. Disitulah silih mengijazahkan ulun. Nah, itu salah satu keramat sidin itu anum, tapi sidin itu 3 tahun kada keluar rumah khalwat. Jadi para aulia Allah itu kada daya kada khalwat, semua wajib khalwat karena Rasulullah khalwat. Jadi kalau ada di antara orang yang didatangkan Allah keramat, itu pasti dia masuk ke khalwat dan berisi mursyid. Kenapa berisi mursyid? Karena ada pembimbing. Bila ada pembimbing, syaitan iblis menjadi mursyid, menjadi gurunya. Seperti itulah. Jadi untuk para aulia Allah itu ada perbedaan dengan aulia syaitan. Jadi jangan juga pian tertipu dengan keramat-keramat. Lalu orang ini bisa berjalan di atas air misalnya, bisa menggandakan duit yang 1.000 menjadi 100.000, 100.000 menjadi 10 juta. Jangan juga dulu. Kalau hendak ini, inya menggandakan duit 100.000 menjadi 10 juta. 10 juta itu udah hilangkan pelangtok. Kalau hilang, inya kada sedih. Inya kada menangis, kada gelisah, kada menyesal, berarti itu wali Allah. Kalau inya itu menyesal, berarti dunia lagi, bukan wali Allah, wali syaitan, wali yang bersahabat dengan syaitan. Awalnya dipahami maksudnya. Walaupun inya itu mengandung kelihatannya kelebihan keramat lah, maunah atau keramat, tapi inya kada ahli ibadah. Inya kadang mengenal Allah, kadang mengenal dengan Rasulullah, kadang mahabbah kepada Allah, kadang mahabbah kepada Rasulullah, kadang ahli ibadah, tapi inya bakaramat. Nah, tapi itu pokoknya kadang ma'rifat kepada Allah, kadang ahli ibadah kepada Allah, tapi bakaramat. Tunggu dulu. Tapi kita jangan berbosan karena itu bisa jadi syaitan. Syaitan kan bisa berjalan di atas air, bisa menghilang, bisa berjalan di awan. Ciri salah satu yang wajib ada pada diri aulia Allah adalah satu, ma'rifat kepada Allah. Masalah sembahyang adakah? Itu nomor 2. Sembahyang itu nomor 2. Yang pertama Pak, ma'rifat kepada Allah. Tujuh Pak, ma'rifat Allah. Syahadat itu loh, Islam pertama syahadat. Berarti apa? Syahadat artinya penyaksian. Ma'rifat dulu kita. Kedua sembahyang lah. Sembahyang nomor 2. Jangan salah paham kan. Kalau nomor 2 berarti Abi ini mengatakan sembahyang itu nomor 2, ada nomor 1. Maksudnya rukun Islam yang kedua. Tetap aja utamakan as-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama. Kalau ada pihak apa ya?
hancur. Nah, jadi syahadat itu makrifat mengenal Allah, mengenal kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, saksian kita itu menyaksikan musyahadah kita bahwa Allah itu ada, nyata Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nyata Rasulullah itu ada. Gimana wujudnya? Nah, itu namanya ma'rifatullah, musyahadah kepada Allah, musyahadah kepada Rasulullah. Itu syahadat namanya. Syahadat ini diucapkan dengan lisan, ditasdidkan lawan hati kita, diyakini lawan hati kita, diamalkan oleh perbuatan sifat batang tubuh kita. Itu namanya syahadat. Diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ini arti. Kalau makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahwa wujud Allah itu ada, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulullah Allah. Ini makna. Kalau di kaidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiada ada yang maujud, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kedua isinya, melainkan Allah. Artinya kada ada yang lain, artinya kada ada Tuhan, kada ada alam semesta, tiada ada yang lain, yang ada hanya Allah. Tiada ada alam semesta ini maujud melainkan karena Muhammad Rasulullah. Nah, ini syahadat hakikat. Kalau syahadat ma'rifatullah ini yang disaksikan dengan menyaksikan pada diri, zahirul afi wal batinul afi. Ini menyaksikan dan disaksikan satu aja. Itu artinya tadi ma'rifatullah, syahadat tadi. Kalau syahadat kita Islam dengan orang murtad masuk Islam lagi, beda dalam isi di dalam batin kita. Bacaannya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi batin kita berbeda. Kalau syahadat orang murtad masuk Islam lagi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku berlepas daripada i'tikad yang sesat, menyesatkan, dan aku kembali kepada i'tikad ahlus sunnah wal jamaah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan aku berpaling dari semua agama-agama lain, hanya kepada agama Islam yang diridhai Allah. Ini syahadat orang murtad masuk Islam lagi. Jangan karena kita ada orang murtad, orang sudah kafir masuk Islam lagi, ayo kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bacanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam hatilah ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulullah. Itu aja, itu belum sah lagi syahadatnya, karena ini syahadat orang murtad masuk Islam lagi. Mantap, beda. Lain lagi orang kafir masuk Islam, mualaf ngarannya, lain lagi syahadatnya. Jadi jangan dikira asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah. Itu namanya 2 kalimat syahadat. Tapi ditasdidkan di dalam hati apa? Itu yang di dalam batin itu lagi. Allah itu memandang batin kita. Luar ini nomor 2. Innallaha la yanzuruna ilaihi wasa'at. Innallaha la yanzuruna ilaihi wasa'at. Apa? Allah tidak memandang jasad ajsadukum
Allah tidak memandang kepada jasad kalian, tapi Allah pandang wa amalukum, qulubukum wa amalukum. Tapi Allah pandang apa? Hati. Allah pandang apa? Akhlak. Jadi kalau jasad ini, tubuh ini dibaiki akhlaknya, tapi lebih lagi dibaiki adab kita dulu. Yang di dalam batin ini, yang di dalam hati ini yang perlu dibaiki. Karena yang di dalam batin ini yang dipandang Allah. Allah memandang, bukan dipandang Allah rupa kita, bukan dipandang Allah tubuh kita, melainkan hati kita yang dipandang Allah dan amal perbuatan kebaikan kita yang dipandang Allah. Kalau baik pulang ujar Abi, ada bapak dua tubuh, yang penting hati. Lalu sembarangan aja, jangan dua. Nah kayak seperti itu kan orang kasihan, bisa ketulahan. Kita juga mau ulang-ulang apa? Misalnya maaf, selawat diangkat sampai ke letuhur sebelahnya. Kemudian kancingnya baju ini timpang sebelah, kopiah dimirnakan. Itu kelakuannya nih gila dong. Nah kita ulah-ulah Quran berdosa karena kita yang ulah seperti itu. Kalau majujuk beda, ketika sudah alam basyariah ini hancur, masuk ke dalam alam rabbaniyah, inya kada merasa dirinya lagi, ia kelakuannya kayak orang gila kah, kayak apakah, inya kada merasa itu kada apa-apa. Orang lagi ketulahan. Kalau kita jangan berulah-ulah kayak orang gila. Kalau jadi gila, kayak itulah. Jadi seperti itu, para aulia Allah memiliki sifat kasih sayang. Para aulia Allah itu sifatnya kasih sayang. Bila mana makanan minuman ini ada yang kada halal, subhan, dipandang situ. Malam-malam sini doakan alam semesta ini supaya aman, supaya selamat, supaya tidak ada bala diturunkan oleh Allah Ta'ala. Itu sifat para aulia Allah, kasih sayang. Jadi didoakan siang malam. Lewat kita berjalan kemana aja, setiap jalan yang kita lewati itu dibacakan doa, dimusyahadahkan supaya aman, supaya terpelihara di perjalanan siapapun yang berjalan, supaya aman diri, keluarga, dan seluruh umat yang ada kita pandang, kita lihat. Itu sifat daripada aulia Allah. Apalagi sifat aulia Allah itu, beliau itu bisa meruntuhkan dengan izin Allah, meruntuhkan dosa-dosa kita. Kita duduk kayak ini, berkumpul di suatu majelis ini, duduk kita. Pian satu mata aja dari duduk, kada sampai 5 menit duduk, tapi pian istilah duduknya beradab, berakhlak, mendengarkan, duduk pas haur pian tadi. Haur karena sesuatu hal yang kada kau pentingkan tulis pian, maka dosa pian itu diampuni oleh Allah Ta'ala dari lahir sampai kita sekarang ini. Nah makanya para aulia Allah itu ujar abah belum kumpul, salah satu nukil kita menukil kasidin, ujar beliau, kalau kita duduk di majelis ilmu Allah, kita duduk di majelis zikrullah, atau kita duduk di majelis sholawat kepada Rasulullah, walaupun kita itu satu mas seperti kita itu memecahkan telur ayam kampung lah, ayam ras kah, memecahkan telur itik kah, pecah, belum lagi hintalu di dalamnya itu dimasukkan ke mangkok, maka sama kita itu beramal ibadah lagi lahir sampai umur kita wahai ini. Keutamaan menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu Allah bersama waliullah, bersama para hamba Allah, bersama kekasihnya Rasulullah. Berduduk kita ini nah, satu mat saja, sebagaimana kita menetaskan, memecahkan telur atau hintalo. Nah, satu mat saja, kalau hintalo dipecah paling berapa detik? Sama
mengampuni dosa kita dari lahir sampai sekarang, dan Allah datangkan keberkahan amal ibadah sebagaimana umur kita dari kita lahir sampai kita sekarang umur kita dihitung seperti amal ibadah kita. Ini luar biasa keutamaan daripada kita duduk di majelis ilmu Allah. Nah, sebelum kita akhiri, kalau ada di antara jamaah yang hendak bertakun supaya dia menambah kaidah, menambah perbendaharaan khazanah keilmuan kita, di antara pihak-pihak yang ada hendak bertakun, hendak bermuzakarah, dipersilahkan sebelum kita bertahlilah, karena habis itu kita bertahlilah. Kalau ada di antara laksana berataan, jangan supan. Kalau supan karena kabawa boleh, kita tahu tadi mendapat akun, ya Allah, jangan bawa baik bertakwa. Dari tadi kan ada takut ya Allah. Jadi foto-foto pandainya takut kan ada nggak takut jadi guru kita belum juga tinggal sholat lah begawi apa ya. Jadi seperti ini, sholat itu adalah kewajiban bagi kita selaku umat Rasulullah. Nah, jadi kita juga berusaha berikhtiar, itu salah satu sunnatullah, salah satu sunnahnya Rasulullah. Apabila kita niatkan bagawi ini semata-mata mengharap keridhaan Allah, bagawi ini salah satu sunnatullah, salah satu sunnahnya Rasulullah untuk beramal ibadah, untuk anak istri ini bernilai ibadah, bernilai ibadah. Nah, sekarang ketika kita bagawi, wajib kita meluangkan waktu untuk sholat. Karena sholat itu kefarduan, kewajiban bagi kita. Maka oleh sebab itu pandai-pandai kita membagi waktu. Ini secara syariat itulah kajiannya, supaya kita apik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai waktu, walaupun usahakan kita bisa sholat berjamaah, itu lebih afdal, dan itu salah satu kecintaan yang disukai oleh Rasulullah. Bila kita kada kawa sholat berjamaah dengan kawangan yang lainnya, kada kawa berjamaah dengan yang lainnya, musola di masjid dengan jarak kawanan sesama segawian. Kalau kada kawa sholat sendiri. Nah, ini kewajiban. Kadang tawak menawar, tidak ada cara lain selain wajib mengerjakan sholat. Tapi ada pertanyaan tambahan, sholat ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada sholatul jamaah, ada sholatul hajj, ada sholatul wusta, ada sholatul syir. Nah, sholat ini kita kaji keempatnya supaya kita itu bujur-bujur sholat yang kayak apa. Sholat 13 rukun. Jadi rukun 13 di dalam sholat kita ketahui. Ini namanya syarat syariat tarikat. Kita hendak mengalir itu kaji ilmu fikih ya. Bagaimana sholat menurut mazhab Imam Syafi'i. Itu dipelajari sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana Nabi sholat, belajar Nabi kita kepada para salafus saleh. Menurut mazhab Imam Syafi'i seperti ini, diajarkan guru-guru kita. Ini sholatul jamaah namanya, sholat syariat, sholat tarikat. Tahu syaratnya, tahu rukun sholat, tahu cara, tahu yang membatalkan sholat, ini fikih. Di dalam sholat ini ada sholat memakai fikihnya, tapi juga di dalam sholat ada memakai tauhidnya. Ketika kita hendak takbiratul ihram, Allahu Akbar,
kita mengangkat tangan, yang mengangkatkan tangan, yang melakukan perbuatan fi'liyah kita ini adalah perbuatan Allah. Ini tauhid, tauhidul af'al. Tauhidnya masuk. Hati kita di dalam hati sengaja mendirikan sholat maghrib 3 rakaat menghadap Baitullah, karena Allah Ta'ala ini fikih dasar ta'ata'innya. Ini kalau kita mengkaji ilmu fikihnya dulu lah. Tauhidnya kita kaji juga. Setiap fi'liyah kita gerakan dan gerakan ini adalah perbuatan Allah. Jangan kita menggawini seakan-akan kita ya mendirikan sholat. Tasawufnya pulang. Jangan sampai bergeritik di hati kita yang mampu menggawini aku. Timbul ujub, timbul riya, tidak bertampailan orang, pakai baju gamis, pakai baju koko, pakai baju macam-macam membawa tasbih, tapi hati kada dibarasihi. Nah itu timbul riya, sia-sia sholatnya. 3 sudah nih. Ini masih masuk di dalam kajian ilmu fikih, masih fikih membuat kepada tauhid dan tasawuf. Nah, kalau kita kaji yang namanya sholatul hajj. Sholatul hajj itu apa? Setiap gerakan demi gerakan kita tarik nafas. Sebelum takbir Allahu Akbar. Tarik nafas sedikit ke dalam perut, keluarnya baru kita Allahu Akbar. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, tarik nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Kalau amin. Hendak baca surah, tarik nafas saja. Isinya naik ke dalam perut, keluarnya tiga nafas. Nah, ketika kita turun mau rukuk, tarik nafas dulu, membesarkan nafas, Allahu Akbar, Subhanallahil azim wa bihamdihi. Hendak ke i'tidal, tarik nafas dulu, isinya tadi keluarnya baru sami'allahu liman hamidah. Fikihnya tak pakai, tauhidnya tak pakai, tasawufnya tak pakai, kemudian masuk kepada kajian ilmu hakikat, yaitu tadi zikir nafas. Nah, ingatnya sholatul hajj. Kayak itu mau hendak sujud, tarik nafas dulu. Jadi setiap rukun ke rukun kita tarik nafas dulu. Karena aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ini kata Allah lah di dalam Al-Quran. Jadi zikir itu itu zikir ma'rifat namanya. Sesudah sholat tahiyat tadi, kita hadirkan, kita hudurkan diri kita bahwa kita ini berhadapan-hadapan dengan Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Ini Rasulullah berhadapan-hadapan dengan Allah ketika Mi'raj. Kita juga berhadapan-hadapan dengan Rasulullah. Ini namanya tawajuh. Sholatul hajj masuk kepada sholatul husna. Sholat mensucikan diri, masuk musyahadah kita bahwa yang ada ini adalah Rasulullah. Yang sholat ini adalah sholatnya Rasulullah, bukan Rasulullah. Sholatnya ini adalah sholat yang diajarkan Rasulullah. Nah itu ada cara-caranya. Jadi as-salatu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Ini masuk kepada alif apa namanya? Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kepada Nabi nih, kayak apa salam ini supaya dijawab Nabi? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ini kita harus menjadikan kita sebagai umat Rasulullah yang soleh. Ada caranya musyahadahnya. Kalau pian memakai seperti ini, pian insya Allah khusyuk. Kayak apa kata khusyuk, pian memikirkan musyahadah yang itu aja. Karena memikirkan dunia dulu satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika kita mengucap kalimat syahadat tauhid, itu kita kayak menyaksikan tadi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada cara musyahadah kita kepada Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di sini sih cukup sudah. Wajibnya sampai di sini. Nang sampai Sayyidina Ibrahim sampai bapak ala sayyidina Muhammad seterusnya itu sudah boleh kita sambung. Tapi sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum salam kita beri salam pada diri kita, beri salam kepada Rasulullah, baru kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam ke kanan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri kepada siapa? Kayak kita diulang kepada dia. Ini ada Assalamualaikum juga. Berarti kan lu tunjukkan lawan orang tuan rumah yang di sini. Ya lah. Mau lu beri salam di sini, hendak orang di sana di luar ada wala. Nah sekarang ulun beri salam. Salam ke kanan, kesan siapa? Ya, salam ke kiri, kesan siapa? Nah ini ada sholatul syekh. Ini yang diajarkan oleh Syekh Datuk Sanggul Sirajul Huda. Datuk Sanggul mengajarkan ilmu salaba 4, dan salah satunya adalah ada sholatul jamaah, wasolatul hajj, wasolatul husna, wasolatul syir. 4 lah. Nah, api, angin, air, tanah 4. Zat, sifat, asma, af'al. Alif, lam, lam, ha. Mim, ha, mim, dal. Alif, mim, mim, ha. Alif, shin, ha, dal. Ini salaba 4 yang diajarkan oleh Syekh Datuk Sanggul. Melihat gambar sini mana? Jadi ta bawah. Itu jawabannya sebenarnya ada sholat yang disebut sholat ma'rifatullah. Tapi kalau sudah tahu di sini jangan kadang sembahyang tetap sholat lah. Kalaupun sudah tahu ilmu kayak Datuk Sanggul tuh, maaf itu ilmu sidin, ilmu ma'rifatullah sidin itu sholat. Ada kelihatan orang sholat sidin di alam gaib, di alam malakut. Nah, sholat sidin kita ambil manakib sidin lah, ambil keberkahan dari pada keramatnya Syekh Datuk Sanggul. Beliau ketika setiap hari Jumat sidin itu mandi di sungai. Mandi di sungai, lalu ada imam khotib Jumatnya. Oh ini sudah punah, nakasih mandinya, terus kembali lagi. Nah, sholat Jumat kita khotbah, sebentar lagi azan, berdiam aja sedikit. Masuk imam tadi, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, sampai azan, sampai khotbah sidin, khotib tadi khotbah, sampai sholat fardu Jumat. Dan seterusnya. Jumat berikutnya pulang, mandi pulang Datuk Sanggul nih. Dulu sih aulia Allah yang master, yang tersembunyi, wali sidin itu masih disembunyikan sidin, dirahasiakan sidin. Kita ngobrol, nah kasih sudah tua aja mandi. Sembahyang, semat lagi azan. 2 Jumat sudah, 3 Jumat ditagih lagi. Pak, ditarik sidin. Dicaburan sidin ke dalam sholat, sama-sama tercabur nih, tercabur. Tahu-tahu sidin itu masuk ke alam gaib. Badai 2 Datuk Sanggul, lawan sidin. Imbah itu hilang Datuk Sanggul, sidin ini berjalan masuk ke masjid. Karena hari Jumat masuk si khotib tadi, si imam tadi ke masjid, tapi bingung pasti nih, masjid mana nih bagus banget. Ada pernah aku lihat masjid ini. Masuk aja surat tahiyatul masjid, azan, kemudian naiklah si khotib ke atas mimbar, berdiri berbalik awal mengucapkan salam, takadut si imam tadi yang menapak sidin 3 kali 3 Jumat, kela kasih nanggisin sholat Jumat. Ini si anak tadi sidin khotib. Maka bagus banget isi dari keterangan khutbah beliau itu, penuh dengan rahasia-rahasia ma'rifatullah. Selesai khutbah, qomat, sholat berjamaah Jumat. Imamnya Datuk Sanggul. Sholat selesai, salam. Yang ada
tanggul mencapai berapa bahu si imam si khatib yang tadi timbul, tahu-tahu timbul di sungai tadi di atas batang banyu. Melihat sidin mati, belum sholat Jumat lagi di masjid. Sekarang bertanya kita, kalau sudah sholat Jumat, bolehkah sholat Jumat lagi? Yo, 2 kali sholat Jumat dah. Nah, itu keramatnya Datuk Sanggul. Artinya kayak apa hendak sholat, sidin sudah sholat di alam sebelah. Jadi hati-hati kita, waliullah itu kadang-kadang bisa sumbayangnya di mana-mana. Itu ada ilmunya lah, ada ilmunya. Kain aja kita tahunya itu kan Tuhan yang tahu. Tahun beliau yang ada satu riwayat lagi Imam Ahmad dengan Imam Al-Ghazali. Berdua berading nih. Imam Ahmad semat lagi ulah. Ada sore benar dia orang. Jadi Imam Ahmad dengan Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau ini waktu itu sholat berjamaah ding ya Imam Ghazali. Yang ini setiap kali sholat kadang-kadang 4 berjamaah dengan kami. Coba pan sekali-kali pian sholat berjamaah dengan kami. Ini kayak insya Allah sholat Imam Ghazali dengan murid-muridnya Imam Ahmad kata lupa. Singkatnya ada jamaah yang berkata Imam Ghazali nasihati kami, ading kada dinasihati, ada 4 berjamaah dengan kami. Nah, itu riwayatnya. Ditagur oleh Imam Ghazali, ding, aku ini supan. Nah, ada kalimat supan. Aku ini supan dengan ikam ni kada sholat berjamaah. Nah, aku ditagur oleh muridku. Oh, iya kan, ulun 4 sembahyang. Sholat berjamaah. Waktu sholat Allahu Akbar kata Imam Ghazali. Melihat Imam Ahmad, Imam Ghazali ini bukan awaknya badannya Imam Ghazali, tapi darah lawan bentuk babi. Nah ini keramatnya awliya Allah. Ini melihat awak badannya Imam Ghazali itu babi lawan darah berumuran. Melihat itu maulah sidin berjamaah dengan babi. Mupahakah sidin? Kalau sidin berjauh, makanya supan Imam Ghazali. Anda tanya dari semua murid-murid Imam Ghazali, sidin mupahakah? Mupahakah ternyata mengasingkan kalau 4 berjamaah. Sholat seakan-akan berjamaah tapi sorangan sih. Nah, sampai salam langsung sidin berdiri, langsung balik. Merasa ading kayak ini kesupani sidin. Imam Ghazali mendatangi ke rumah. Tinggi kami menupani aku sekali sembahyang, sekali kamu sholat berjamaah lawan aku, ternyata kamu malah menupani aku. Kenapa kali sih? Uang itu je sidin sampai tuntung lu bawiri, makanya Nabi mantan berdon, wah kirdon. Siapa yang sholat itu kada bawiri, jadi warid, jadi monyet. Ikan tuh tahu ilmu dingai, tapi ikan tuh kadang pakai ilmu. Nah, kesambat ilmu lalu takut sidin jangan kayak itu. Nah, pian kalau pian menyambat ilmu nang kayak apa dulu? Pian tadi ulun lihat awak pian sabijen darah lawan babi. Astagfirullah di sini. Ini tujuh aku tadi keingatan menulis kitab, nah hendak aku bacakan kena di dalam kajian isi ceramahku di pengajian bebinian tentang bab haid dan nifas dan tentang anjing dan babi, najis mubarak, najis yang paling berat. Ding kawa ikam melihat aku kasaf kan belajar di mana kan ilmunya ini dapat di mana? Nah, kisahnya. Lalu Imam Ahmad untuk umat bermuzakarah dengan seorang awliya Allah, tapi sidin itu kada kelihatan seperti pian yang pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah. Sidin ini apa gawiannya? Menambal sepatu sandal. Gawian itu menjahit sepatu lawan sandal. Kalau pian hendak ke sana kita jalan kaki ke pasar. Ayo Imam Ghazali jalan kaki sampai azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singgah dulu aja Imam Ghazali. Nah, apik
di fikih, tauhid, tasawuf, apik di syariat tarekat hakikat marifat. Imam Ghazali apik. Sumbayang waktu sumbayang Imam Ghazali kada kelihatan orang. Nah, kada kelihatan orang masuk, kada kelihatan orang tuh kada mau sini jadi imam, sehingga sini jadi makmum menyembunyikan ya. Imam Ahmad menyembunyikan lagi. Basalam, bawirid, selesai jalan kaki lagi. Bapak panggilan. Ding aku tadi alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah. Tadi sembahyang kada kelihatan. Alhamdulillah keaibian sudah kau menjaga pian, baik hati pian maupun jasad pian. Tapi ulun tadi sembahyang di dalam diri pian keai. Jadi ya katanya hebat benar nih ilmunya di mana ding. Ini pada ke ulun tuh kita tetangin kena. Ayo sampai ke sholat asar. Masuk si Imam Ghazali ke dalam diri adiknya Imam Ahmad. Imam Ahmad hilang, kan ada lagi wujudnya, sehingga kebingungan Imam Ghazali dibawa masuk ke alam malakut, alam rahasia, alam ketuhanan. Ini ada rahasia-rahasia yang Allah sampaikan, ini ada alam-alamnya. Sampailah beliau itu ketemu dengan mursyid daripada Imam Ahmad. Lalu jalan si perguruan, kenapa nak ini ulun bah membawa kakak ulun Imam Ghazali. Oh, sang aulia Allah ini kan bahar ulu-ulu, lautannya ilmu nikah di sini. Kada pantas aku di sini, aku yang harus belajar di sini. Nah, lalu mencium tangan, jangan sih kada pantas. Di sini pasar banyak orang yang alim besar, aulia Allah, kekasih Allah, masyhur ya. Jangan kayak itu sih. Supan pian enak, oh ada sih. Kalau ulun supan berarti ulun kada diisi. Kalau ulun supan berarti masih ada diri ulun, masih ada Tuhan sih. Baik di sini. Kalau seperti itu, mulai saat ini bersihkan kotoran-kotoran sampah-sampah sampai WC-WC yang ada di pasar ini. Patusin gamis, jangan dipatusin gamis, jangan dipatul dubah, jangan dipatul imamah. Kalau buju-buju tadi hilang dari tadi, kakuat dari akhirnya satu sudah bersih sepasang. Ada yang menyambat Imam Ghazali sang aulia Allah ternyata membersihkan sampah macam-macam dicipir, tapi sidin kada menghiraukan, kada membuat sidin sakit hati dan sebagainya. Sampai sidin selesai puja sidu tadi, engkau sudah tamat, kau sudah mendapat natijah ilmu, tiada memiliki keakuan lagi. Ini yang disebut orang ma'rifatullah itu tiada ada baginya mengakui adanya diri. Nanti kalau sholat itu ada bahagiannya. Nanti kita bahas di bahagian khusus. Kalau hendak bertakun tentang sholat ma'rifatullah, tapi tetap bila sudah tahu ilmunya tetap sholatlah. Sholat tetap jangan ditinggalkan, karena itu salah satu kewajiban kita untuk Islam yang kedua. Jangan sampai kita tahu ilmu ma'rifatullah, tahu cara-cara khasnya sholat ma'rifatullah, lalu kada lagi hendak bakal keluar. Jangan. Nabi Hajj bakal pernah apa bersyukur, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, apalagi ada yang tanyakan satu kali kan satu orang lagi kalau ada yang takut. Karena kita ini jam berapa ulun? Ada yang tanya kan? Kalau kada kita bertahlil aja lah. Nah, jadi kita sudahi dulu muzakarah pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dengan berkat membacakan manaqibnya para aulia Allah, kekasih Allah, para habibullah, didatangkan oleh Allah berkat dan rahmat Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dikabulkan segala hajat kehidupan kita, tambah keimanan, keislaman dan keihsanan kita, diampuni segala dosa orang tua kita, dosa kita dan orang tua kita dan anak cucu kita,
dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin mukminat husnul khatimah dan dimasukkan Allah di dalam surga bighairi hisab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arwahi wa arwahi wa susah. Ya Rasul, ya Rasul, Allah, ya Rasul, ya Muhammad, ya alam melakukan wajah wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub fa'alam annahu la ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا